Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang lanjutan keterangan terdakwa kasus perkara judi online mantan pegawai Kementerian Komunikasi dan Informasi bidang pajak Rajo Emirsah. Halo semua, kembali ke channel YouTube gue. Kenalin, nama gue Ricky Ramoti. Hari ini gue mau bahas soal kasus judol atau judi online ya. Kasus judol atau judi online ini menyeret instansi pemerintahan nih, yaitu Kementerian Komunikasi dan Digital atau kita sebutnya Komdigi sekarang. Tapi dulu itu namanya Kementerian Komunikasi dan Informatika atau kita sebutnya Kominfo. Tapi sekarang kementeriannya namanya Komdigi ya teman-teman. Kasusnya gimana? Mari kita bahas. Nah, untuk kasus yang hari ini mau gue bahas adalah dia adalah salah satu pegawai dari ASN, Kominfo ataupun Komdigi yang bernama Rajo Emirsah nih. Jadi si Rajo Emirsah ini itu bekerja di Komdigi. Dia itu bekerja dan pada saat tahun 2025 dia itu ternyata menemukan nih adanya praktek pembackingan kasus judi online atau situs judi online nih. Nah, karena dia menemukan itu, dia itu melapor ke Inspektorat Jenderal Kominfo dan pimpinannya si Rajo ini sendiri. Akan tetapi, kasusnya itu nggak ditindaklanjutin nih sama Inspektorat. Karena Inspektorat ini memberikan atau berdalih alasannya adalah kasus tersebut tidak cukup bukti. Kemudian pada mungkin sekitar bulan Februari sampai April 2025, ternyata nih Rajo itu masuk ke dalam satu circle dia tuh jadi malah terlibat ikutan nih nge-backing judi online nih di dalam Kominfo itu sendiri. Nah, si Rajo ini dia itu di persidangan kemarin itu mengaku telah menerima uang tutup mulut sebesar 15 miliar rupiah. Nah, uang tutup mulut ini itu diberikan agar Rajo tidak membeberkan adanya pembackingan si situs judi online ini nih. Yang kemudian pada saat kejaksaan melakukan penyidikan terkait dengan kasus ini, itu ditemukan beberapa klaster atau beberapa orang nih yang terlibat, nggak cuma Rajo aja. Jadi si Rajo itu masuk ke dalam klaster orang yang menerima aliran dana atau klaster yang semacam bendahara itu. Tapi itu ada 4 klaster, yaitu klaster Rajo penerima aliran dana, terus yang kedua adalah penyedia layanan IT, itu orang IT-nya. Jadi gua asumsikan nih bahwa orang IT ini berperan untuk tidak melakukan pemblokiran atas si situs judi online nih. Lalu kemudian ada operator situs judi online-nya atau bandarnya, kemudian ada juga beberapa peran dari ASN dari Kominfo. Jadi pembackingan untuk tidak diblokirnya situs judi online ini itu adalah dengan sistem yang sangat sistematis sehingga situs judi online itu tidak terblokir nih di website kita di Indonesia. Nah, yang menariknya nih pada saat sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, si Rajo itu kan dia mengakui nih kalau dia menerima 15 miliar dan dia juga menjabarkan nih duit itu digunakan untuk keperluan apa saja. Dan dia membeberkan nih bahwa uang 15 miliar itu digunakan salah satunya untuk memberangkatkan 47 orang, itu termasuk keluarga dan tetangga, untuk umroh. Lo bayangin ya, umroh pakai uang dari hasil pembackingan situs judi online atau uang suap ya. Gua nggak tahu deh umrohnya bisa, bukan haji ya, kalau haji mabrur mungkin, tapi kalau umrohnya gua nggak tahu deh tuh apa yang akan terjadi. Nyanyi banget. Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini UU ITE ya. Selanjutnya gue bacain ya. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diakses informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Kemudian ada juga nih pasal dijungtoin nih ke pasal 45 ayat 3 Undang-Undang yang sama Undang-Undang ITE. Gue kutip sebagai berikut. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diakses informasi elektronik dan dokumen elektronik yang dimiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud pasal 27 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak 10 miliar rupiah. Nah, ini tuh pelanggarannya ya. Yang menariknya adalah jaksa nggak cuma menyangkakan pasal ini doang, tapi jaksa juga melakukan dakwaan dan menambahkan pasal tindak pidana pencucian uang. Nah, pasal TPPU ini gue bacain ya, itu ada pasal 3, 4, dan pasal 5
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang telah diubah menjadi pasal 607 ayat 1 huruf A, B, dan C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Gue bacain ya. 1. Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk penukaran dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan pidana denda paling banyak kategori 7. Yang B-nya menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul sumber lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau dipatut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan pidana denda paling banyak kategori 6. Kemudian yang C itu menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak kategori 6. Nah, jadi kalau pasal TPPU ya, itu dia nggak bisa didakwaan atau tidak bisa berdiri sendiri. Pasal TPPU atau tindak pidana pencucian uang itu harus digandeng sama pelanggaran hukum lainnya. Dalam kasus ini, pelanggaran hukum lainnya adalah pasal 27 ayat 2 Undang-Undang ITE ataupun pasal 45 Undang-Undang UU ITE. Jadi, karena melanggar itu dan kan pasal 27 ayat 2 dan pasal 45 itu melarang soal transmisi elektronik itu perjudian kan atau judi online ya. Itu nggak boleh. Nah, akibat pelanggaran tersebut, hasil dari judi online ini yang diperoleh nih sama si Rajo itu merupakan hasil dari tindak pidana dan ketika dia menggunakan uangnya itu maka bisa disangkakan dengan pasal TPPU. Jadi berkesinambungan nih. TPPU itu tidak bisa berdiri sendiri, dia harus ada pidana pokoknya. Jadi ketika ada pidana pokoknya dan menghasilkan uang dari situ, maka dapat dikenakan juga pasal TPPU. Jadi kedua-duanya nih jungto dan menyambung ya. Terima uang, terus uangnya digunakan atau uang itu dia 2 tahun nih, itu hasil dari tindak pidana, maka uang itu sebenarnya nggak boleh dipakai atau dipergunakan. Ketika dipakai atau dipindahkan atau transfer atau apapun itu, maka dia bisa disangkakan pasal tindak pidana pencucian uang ya. Nah, kemudian nih yang gua agak bingung tuh kenapa jaksa tidak menyangkakan pasal undang-undang tindak pidana korupsi? Karena kan ini sebenarnya bentuknya suap ya, gratifikasi. Karena disuap melakukan gratifikasi, makanya nih biarkanlah itu si judi online bisa tidak diblokir di Indonesia. Sebenarnya kan perbuatannya tuh karena dikasih uang, makanya ada uang, ada barang atau jasa yang dilakukan oleh dari oknum-oknum di kementerian ini. Dan nggak sampai itu aja sih yang gue pertanyakan ya dalam kasus ini sebenarnya. Pertanyaan gue, apakah pimpinan dalam hal ini menteri yang saat itu menjabat, apakah terlibat juga atau enggak? Karena kalau menurut gue bisa dua versinya. Yang pertama adalah si pimpinannya ini atau Pak Menteri bisa terlibat juga karena si para oknum-oknum ini itu kan pegawai dan bisa aja bertindak dengan perintah atasan. Tapi yang kedua bisa juga Pak Menteri sebenarnya tidak terkait dengan hal ini. Karena apa? Sebenarnya si pegawai-pegawai ini atau oknum-oknum ini, Komdiji maupun Kominfo yang dulu nama Kominfo ya, dia bisa aja bergerak sendiri dengan tidak melibatkan Pak Menteri gitu. Jadi sebenarnya ada dua kemungkinan. Nah, dua kemungkinan ini sebenarnya jaksa harus melakukan pemeriksaan apakah benar Pak Menteri terlibat atau enggak gitu. Kalau menurut gue pribadi, kejahatan ini nih bisa aja dilakukan oleh si oknum-oknum itu karena mereka menerima bayaran terus kayak sekedar dengan divisi lain atau temannya yang di divisi lain di kementerian dia bisa juga minta tolong lakukan ini atau tolong untuk tidak memblokir ini, terus habis itu duitnya dibagi-bagiin, kan bisa aja kayak gitu ya. Ya cuman fakta hukumnya balik lagi informasinya gue belum tahu pasti karena kejaksaan saat ini hanya melakukan atau persidangnya itu melakukan dakwaan atas terdakwa dari 4 klaster tersebut. Nah itu dia tadi pembahasan soal kasus judi online yang melibatkan instansi pemerintah yaitu Komdiji, Kementerian Komunikasi dan Digital. Gimana menurut kalian soal kasus ini? Komen di bawah ya. Kalau kalian suka sama video gue, please like, comment, and subscribe. See you in the next video.